Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang modul 7 yaitu searching. Untuk yang pertama konsep apa itu sequential search baik unordered ataupun ordered dan juga apa itu binary search. Jadi untuk pertama sequential search unordered itu berupa pencarian data ya di dalam list. Cuman pencarian ini dilakukan secara keseluruhan dan akan memunculkan letak data indeksnya ketika data itu ada. Contohnya bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini ada terdapat sebuah function di mana ini adalah sebuah sequential search berupa unordered. Nah, di sini data ini kan dapat 500 data ya. Kenapa saya bilang ini contohnya 500 data? Karena di sini terdapat function yaitu membuat get random dan di mana isi dari list itu kurang dari 500 atau kan dimulai dari 0. Maka ini lebih tepatnya len datanya itu 500 juga. Nah, dan di sini kita melakukan pencarian data yaitu algoritmenya itu akan dilakukan secara penyeluruhan. Makanya seperti ini. Nah, kalau untuk sequential search ordered itu pencarian data itu akan dilakukan sampai nilai itu melebihi +1 seperti itu. Nah, semisal ini data yang dicari itu ternyata dalam order sequential itu 1, maka dia karena 1 ini ada banyak, maka setelah ketika pencarian ini nilainya melebihi 1, maka program berhenti sampai di iterasi 8. Di sini kan terdapat sampai di iterasi berapa? 6 ya? Oh, iya 6 dan jumlahnya 7. Maka di saat iterasi ke-8, kan ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia jalan sampai 7 iterasi. Ternyata di iterasi ke-8 itu 2, maka program tersebut berhenti, seperti itu. Nah, ketika tidak ditemukan maka akan memberikan markdown juga sampai 500 ya. Soalnya ini 500 key-nya dan 1000. Ketika semisal ini key-nya 25, maka dia setelah penyelesaian 25 nggak ada, maka program akan berhenti, seperti itu. Itu perbedaan unordered sama ordered question search ya. Untuk binary search sendiri yaitu uh, biasa sendiri melakukan pencarian data juga dalam list. Tapi ini pencarian ini akan dilakukan ketika posisi yang dicari itu ada sebelah kanan, maka dia akan memindahkan dari tengah. Jika nggak ada, maka dia akan pindah ke sebelah kanan. Dan ini juga ini sebelah kanan juga ini akan berpindah dari tengah juga, seperti itu. Algoritma seperti itu. Jadi binary search ini pencarian yang cepat ya menurut saya. Jadi seperti ini. Nah, di sini kan terdapat binary search juga, di mana ternyata data yang ini kan di satu yang cari ya. Jadi yang kan dari banyaknya data ini kita cuma cari data satu. Ternyata nggak ada, maka dia akan berhenti. Berhentinya di mana? Nah, di sini dapat logika jika semisal awalan ini tuh lebih kurang sama dengan dari akhiran, maka dia akan berjalan. Maka jika melebihi itu, maka programnya akan berhenti. Seperti dan begitu pun sebaliknya. Nah, di sini tuh seperti itu. Bisa kalian lihat ternyata kita disuruh mencari 31. Ternyata 31 ini ada di 8 dan juga memakan iterasi 8 kali. Nah, seperti itu. Pertama ini dari middle-nya kan awalan ditambah awal kurangi akhir ya, kalau nggak salah. Nah, ini terus di div 2 itu buat nyari middle point-nya. Nah, setelah middle point-nya ini dapat, ini akhir kurangi awal. Setelah middle point-nya dapat, maka dia akan mencari dari situ yang tengah di sini. Misalnya if ini ternyata nggak ada, maka dia akan jalankan ke elif kan. Oh ternyata data yang cari itu di sebelah kanan, maka dia akan jalankan
apa namanya itu, ini, karena data kan lebih besar kan, dia berpindah di kanan. Semisal kalau, datanya jadi lebih kecil, maka dia akan menggunakan fungsi alasannya, seperti itu. Nah, di sana tapi di sini tuh cuma bisa kalau udah dapat kayaknya, maka bukan berhenti ya di sini karena ada saya bikin 2 syarat, yaitu ketika di mana awal ini harus kurang sama dengan akhir, dan ketika ini terdapat, maksudnya itu ketemu datanya found, maka yang awalnya ini aktif buat jalankan while-nya, dia akan menggantikan dirinya dengan false. Ketika ini true and false, maka akan berhenti, dianggap false, seperti itu. Misalkan pada contoh berikut, oke, itu aja sekian untuk konsep.